Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya. Mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkan, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi-institusi demokrasi, tapi dia nggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan. Satu badan, Pak Harto enggak. Penguasa dan pengusaha dalam satu badan menjelma menjadi raksasa yang lalim. Sehingga kekuatan mereka luar biasa, mereka keruk batu bara kita. Dapat pendapatan dari ekspor saja 2022 1.000 triliun. Itulah yang membuat Boy Thohir bilang, saya dan rekan-rekan perampok kekayaan alam di Indonesia akan memastikan Prabowo menang satu putaran. Diam kita, tidak boleh. Demokrasi mendekati nol, kekayaan alam dirampok, timah kita habis, batu bara, nikel dijual ke Cina, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Thohir, bukan kemakmuran Luhut Panjaitan, bukan kemakmuran Erlangga Hartarto, bukan para elit-elit itu yang menjelma menjadi despotik Leviathan. Kalau kita biarkan, generasi muda kita tidak akan diberikan sisa, semua digaruk dan dibawa keluar. Oleh karena itu sudah warning ini, ya kita harus betul-betul melumatkan kekuatan-kekuatan jahat di negeri ini. Semoga kita beroleh kekuatan sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya bisa memenangkan perang Badar tatkala bulan Ramadan. Berjuang sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Faisal. Sangat keras tapi pas 5 menit. Baik. Untuk selanjutnya Prof. Haryadi akan berbicara tentang masalah lingkungan dari IPB. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perihal lingkungan hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah resultante dari segala macam pemanfaatan sumber daya alam maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu. Nah, untuk itu saya akan mengatakan data yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pemerintah sendiri, dan kita bisa melihat yang terakhir itu sungguh mencemaskan bahwa kita 1 tahun sudah terjadi 3.489 banjir. Kalau kita lihat dari tahun 2009 itu hanya 1.249, kemudian 2018 itu 2.575, meningkat 1.000 kali banjir pada akhir data ini dibuat. Ini adalah satu performan yang tidak bisa dimanipulasi. Ini adalah produk alam di mana di atasnya itu dirusak oleh manusia. Persoalannya adalah kenapa demikian dan bagaimana sebetulnya
pemerintahan berikutnya memperhatikan hal ini. Kita tahu bahwa pemerintah sebelumnya menggabungkan dan memperlemah kapasitas dari organisasi lingkungan hidup nasional. Digabungkan dengan kehutanan, kemudian kita semua tahu bahwa kalau pertahanan keamanan itu sampai 140 triliun anggarannya, KLHK itu hanya 9 triliun, 8 triliun, jadi tidak ada apa-apanya untuk melihat ini. Nah, dalam situasi seperti itu, persoalannya adalah persoalan struktural, dalam artian ini adalah kemauan politik yang memungkinkan itu bisa diperbaiki. Nah, itu inti dari yang saya sampaikan. Namun demikian saya juga memberikan beberapa informasi yang saya sebut sebagai dunia pertama dan dunia kedua. Bapak sekalian, kalau kita melihat apa yang tertera di dalam data-data formal, itu adalah dunia pertama. Dunia pertama itu kelihatannya tidak cukup mengagetkan, baik-baik saja begitu. Secara administratif kita juga, apa istilahnya itu, serapan anggaran oke gitu, tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi kita lihat bahwa di luar atau dunia keduanya, setelah kita melihat semua itu terjadi, itu sebetulnya tidak baik-baik saja itu. Tadi, seperti tadi Bu Tuti sampaikan ya. Nah, dari situlah sebenarnya ada problematika antara apa yang kita himpun, apalagi di dunia akademik, data dan seterusnya, yang landasannya adalah administrasi, itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, oleh karena itu saya juga menyampaikan di sini bahwa kenapa demikian seperti itu. Soal lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dengan persoalan tata kelola. Oleh karena itu saya sitir juga data terakhir dari Transparansi Internasional Indonesia, misalnya bahwa indeks korupsi kita itu hanya 34 dari 100. Jadi kalau mahasiswa gitu kayaknya dia aja enggak deh. Lebih baik ngulang saja tahun depan gitu. Enggak nyampe itu, 34 dari 100. Nah, kondisi seperti itu tidak bisa mencuat ke permukaan ketika birokrasi ini lebih concern pada sistem administrasinya daripada dunia nyata yang kemudian menimbulkan dampak bencana dan seterusnya itu tadi. Nah, inti dari apa yang terjadi itu Bapak sekalian adalah seperti tadi, dan saya tambahkan informasi pada kesempatan ini, untuk sumber daya alam yang tadi itu, kita juga tahu bahwa konflik lahan itu tidak menjadi perhatian. Yang terakhir saya kira secara populer kita tahu ada Rempang di bagian-bagian seperti itu. Saya catat datanya di sini, dalam 8 tahun terakhir terdapat 2.939 konflik lahan. Siapa yang menderita di sini? Rakyat miskin. Jadi kalau kita bicara soal keadilan, jauh dari keadilan. Kenapa mesti pertumbuhan yang kita bicarakan ketika situasinya seperti ini? Nah, dari itu semua saya akan menyampaikan 2 hal saja. Pertama, ke depan tentunya persoalan utama sebenarnya adalah persoalan keadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan apa yang diperoleh dari lingkungan hidup seperti topik saya. Tanpa keadilan sebetulnya pembangunan tidak ada artinya. Dan yang kedua adalah tidak cukup dengan itu. Persoalannya adalah bagaimana kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari waktu ke waktu tidak bisa ditangani oleh lembaga negara yang sangat lemah di Indonesia. Dan itu harus menjadi perhatian kita sekarang dan di masa depan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Haryadi. Kita nanti akan mendengar lagi urusan lahan dan pangan pada waktu Mbak Suraya. Tapi sekarang kita mau sejenak pindah ke ranah yang lebih reflektif. Kita mau mendengarkan persoalan nilai etika dan budaya yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Kristanto, STF Riyadkara. Terima kasih, di sini orangnya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini hadir Profesor Magnis, guru etika,
Tapi sengaja saya yang disuruh maju supaya menjadi nyata bahwa yang concern terhadap persoalan-persoalan bangsa akhir-akhir ini bukan hanya para seniores, tetapi juga yang muda-muda itu juga concern. Saya kira para mahasiswa di belakang sana setuju ya. Nah, karena waktunya cuma 5 menit, saya bacakan saja apa yang sudah saya siapkan supaya tidak kemana-mana. Konon Mahatma Gandhi menyebut adanya 7 dosa sosial: kekayaan tanpa usaha, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, bisnis tanpa moralitas, agama tanpa pengorbanan, dan yang relevan untuk kita di sini adalah politik tanpa prinsip. Politics without principle. Dan karena kita sedang bulan Ramadan berbicara soal dosa, saya kira cukup pas ya. Ketika politik dijalankan tanpa prinsip, itu berarti politik dijalankan tanpa mengacu pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan, melainkan berdasarkan pragmatisme saja. Politik tanpa prinsip hanya dinilai dari efektivitasnya dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan sebagai hasil akhir. Padahal politik sebagai res publica, sebagai urusan kita bersama, idealnya didasarkan pada sikap moral melayani kesejahteraan umum dan bukan melayani kepentingan pribadi. Nilai budaya dan peradaban semuanya saling terkait. Nilai adalah apa yang kita junjung tinggi karena membuat hidup manusia bermartabat. Ketika nilai-nilai dasar diabaikan, maka budaya akan mengalami erosi. Dan ketika budaya merosot, pada akhirnya peradaban sendiri yang jatuh ke dalam dekadensi. Sejarah dunia telah menunjukkan bahwa suatu peradaban mengalami kejayaan atau kejatuhan bersamaan dengan penghormatan atau pengabaian akan nilai-nilai. Dalam spirit Machiavellian ada yang berpendapat bahwa politik dan moral harus dipisahkan. Politik berurusan dengan realisme, dengan apa yang senyatanya ada di lapangan. Sedangkan moral berurusan dengan idealisme, yaitu apa yang seharusnya. Political rules harus dipisahkan dari moral rules. Sebab apa yang seharusnya tidak punya tempat dalam real politik. Tapi ini adalah pandangan yang menyesatkan. Politik yang menolak adanya batasan-batasan moral ialah politik yang menolak nilai dalam upayanya mendapatkan kekuasaan. Politik tanpa nilai hanya akan membawa orang pada ironisme. Oh, memang betul. Politics is the art of sincere lies. Politik memang adalah dunia pencitraan kosong alias kemunafikan, manipulasi, dan nepotisme tanpa rasa malu. Demokrasi adalah jalan yang telah kita sepakati bersama untuk mewujudkan nilai keadilan sosial, tadi sudah disebut. Sebab dalam demokrasi, semua yang kompeten memiliki kesempatan yang sama dan kekuasaan dibagi serta dibatasi. Dalam demokrasi, prinsip yang dipegang ialah kekuasaan sebagai sarana mewujudkan keadilan harus dibatasi dan dikontrol. Dengan kata lain, harus akuntabel. Upaya-upaya memperlemah pembagian kekuasaan dan kontrol atasnya lewat manipulasi atau nepotisme akan membuat kekuasaan itu tidak terkontrol. Inilah yang membahayakan prinsip kesejahteraan umum. Sebab ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa orang saja, maka keadilan sosial tidak terwujud dan kesejahteraan umum makin jauh dari kenyataan. Dalam demokrasi, supremasi hukum harus ditegakkan. Hukum adalah ekspresi eksternal dari kesadaran moral suatu masyarakat. Itulah mengapa adanya supremasi hukum adalah tanda peradaban. Akan tetapi, kualitas aturan dan hukum serta efektivitas pelaksanaannya akan sangat tergantung pada integritas dan kualitas moral para aktor dan pelakunya. Para aktor politik yang tak punya integritas, yaitu yang tidak berprinsip, akan memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan pribadi dengan dalih bahwa apa yang dilakukannya itu legal, tidak melanggar norma hukum manapun. Yang dilupakan ialah bahwa di atas legalitas ada moralitas. Norma-norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma-norma moral. Itulah mengapa orang Romawi kuno sudah mengatakan lex injusta non est lex. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum sama sekali. Ini karena di atas hukum ada nilai keadilan. Dengan pragmatisme, politik tanpa prinsip mengedepankan hasil dan kerap mengabaikan asas fair play untuk mencapai hasil tersebut.
dugaan manipulasi elektoral dalam berbagai bentuknya, dan praktik otak-atik hukum demi meloloskan kepentingan pribadi yang kita saksikan belakangan ini mencederai rasa keadilan publik. Ini akan menurunkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi itu sendiri. Bila praktik-praktik berpolitik tanpa prinsip ini dipertontonkan pada politik level tertinggi di negara ini, tentu ini akan menjadi contoh tidak baik pada level yang lebih rendah, pilkada dan seterusnya. Bila di negeri ini semakin banyak aktor berpolitik tanpa prinsip, yang dipertaruhkan ialah demokrasi dan peradaban kita sendiri. Dominasi uang dan kekuasaan belaka dalam politik tanpa nilai akan membuat demokrasi merosot menjadi dinastakrasi yang manipulatif. Dan bila ini dibiarkan terus, ini akan meruntuhkan kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. Populisme dan sebagainya adalah defisit trust pada sistem demokrasi. Itulah mengapa politics without principle merupakan suatu dosa sosial, sebab merusak kehidupan society, kehidupan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dwi Kristanto. Berikutnya kita akan mendengarkan dari Profesor Hafid Abbas, Universitas Negeri Jakarta, tentang SDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ini sungguh satu kebahagiaan dan kehormatan saya hadir di kampus yang bersejarah ini, yang ikut melahirkan reformasi 98. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan melahirkan lagi reformasi jilid kedua lagi, insya Allah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Prof. Tuti, seringkali saya dihantui oleh bayang-bayang gelap dari matinya api demokrasi itu tadi. Ada 4 yang menjadi penyebab dari kerisauan itu. Menurut Bank Dunia dalam bukunya Indonesia Rising Divide, jadi setiap detik Indonesia terancam pecah, terancam bubar. Dan mudah-mudahan kita di ruangan ini bisa mencegah hancurnya Indonesia itu. Insya Allah. Apakah kita siap untuk mencegah kehancuran Indonesia? Ya. Pertama, ada menurut Bank Dunia, ada diskriminasi terjadi di semua lini. Kita lihat, misalnya ada 4 orang Indonesia kekayaannya hampir sama dengan setengah kekayaan Indonesia, 100 juta. Dalam distribusi tanah, waktu saya ketua Komnas HAM, saya hitung-hitung ada seorang tanah yang dikuasai 5,2 juta hektar. Tapi dikoreksi oleh Profesor Husnul, ternyata itu 9 juta hektar. Luas Jakarta hanya 66.000 hektar. Dapat dibayangkan kekayaan orang ini, gitu. Jadi di semua lini terjadi. Yang kedua yang menyebabkan Indonesia terancam bubar, kualitas SDM-nya rendah sekali. Tidak bisa bersaing di sektor ekonomi modern. Dia lapuk dari dalam. Karena mutu pendidikan kita pernah tercatat oleh Liga Global terburuk di dunia. Dapat dibayangkan paradoks 20% APBN, amanat konstitusi, 612 triliun setahun. Dapat dibayangkan rekor kemarin 2022 PISA, skor Indonesia untuk bidang sains itu bahkan menurun dari 2018. Vietnam keempat terbaik di dunia 2018. Coba kita lihat, Indonesia menurun. Kemana anggaran 20% APBN itu? Ternyata ada lagi publikasi Bank Dunia, spend better or spend more, spend better. Jadi duit dibelanjakan aja tapi tidak ada hasilnya. Dan ada lagi publikasinya, How Indonesian Government Spend Their Budget on Education. Ternyata 20% dari APBN itu, 612 triliun, ya, 86% dipakai untuk kesejahteraan, honor-honor pejabatnya, segala macam. Itu untuk kesejahteraan. Yang menetes ke siswa tidak ada, gitu kan. Di Vietnam hanya 41%, rata-rata di dunia di bawah 50%.
Finlandia hanya 51%, kita 86%. Dan menurut Bank Dunia ada 32 kabupaten itu sekitar 90% duit pendidikan dipakai untuk kesejahteraan. Itulah sebabnya mengapa kita lihat beberapa kabupaten di Papua 89%. Saya baca tadi pagi di Antara, itu belum bisa membaca menulis. Anak SMP 50% belum bisa membaca menulis. Di SMA 40%. Itu di beberapa kabupaten bisa dilihat itu. Ini 20% anggaran pendidikan kita tidak ada manfaatnya bagi penguatan sumber daya manusia Indonesia. Yang ketiga ini juga bencana yang ada di depan kita. Duit yang beredar di Indonesia ini ternyata tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. UMKM, itu kita lihat data dari Sri Mulyani sendiri, 46,6 juta. Itu not bankable, tidak tersentuh dengan bank. Yang nikmati bank itu hanya perusahaan-perusahaan besar karena ada agunannya. Jadi penjual bakso gorengan tidak tersentuh gitu kan. Dan yang terakhir gitu, mayoritas Indonesia tidak punya tabungan. Saya lihat ada sekitar 400-500 juta jumlah rekening. Tetapi 98%, 98,7% itu di bawah $1.000. Itu 2018. Sekarang ini menurun. Tabungannya hanya kalau $1.000 data 2018 itu hanya sekitar 13 juta. Sekarang ini hanya 1,9 juta tabungan rata-rata. Tapi 129.000 ini tabungannya di atas 5 miliar dan meningkat setiap tahun. Saya lihat dalam bisnis news gitu ya, 24% setahun. Jadi keterpecahan ekonomi kita luar biasa kaya miskin ini. Saya kira solusinya ada dua. Saya ingin Bapak Ibu kita semua warga kampus, jangan kita berduka cita selama-lamanya kalau negara ini bubar seperti prediksi Bank Dunia. Itu mari kita lihat pengalaman Afrika Selatan. Waktu Mandela jadi presiden, dia buat Equity Act, undang-undang pemerataan. Tanah yang dikuasai kulit putih, kasih ke kulit hitam. Yang kedua ada broad-based black economic empowerment. Perhatikan mereka gitu. Ini bayangkan, 46,6 juta ke atas Sri Mulyani not bankable, tidak tersentuh dengan bank. Kasih dong itu. Masanya 2000 dan itu umumnya duitnya dibawa lari ke luar negeri. Dan perlu juga kita lihat pengalaman Malaysia memberdayakan bumi putranya. Saya kira mungkin dua negara ini perlu menjadi idola kita untuk kembali sebagai negara yang punya Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Abbas. Berikutnya masih dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Dr. Ubedillah Badrun tentang politik dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para guru besar yang saya hormati. Ada banyak senior di sini saya kira, dan ini yang luar biasa juga mahasiswanya banyak sekali yang datang. Tepuk tangan buat Gen Z yang juga hadir yang luar biasa di sini. Saya sebenarnya tadi hampir meneteskan air mata karena apa yang disampaikan oleh para guru besar. Lalu di seberang sana ada yang mengatakan bahwa kita adalah residu politik. Setega itu. Lalu secara politik saya mengambil kesimpulan bahwa dari pertanyaan mengapa problem kita sedemikian parah dari beberapa perspektif yang tadi disampaikan oleh para senior saya. Kesimpulan yang saya tarik adalah ada secara terang benderang sebuah pengabaian terhadap kaum intelektual. Lalu saya turunkan kesimpulan itu
dari mana kita kemudian bisa mengambil kesimpulan itu? Pertama, 2019 ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan dengan tagar reformasi di korupsi. Ratusan kaum intelektual, bahkan guru besar mendatangi istana untuk mengingatkan agar tidak dilakukan revisi undang-undang KPK. Tetapi tidak didengar. Tidak didengar. Bayangkan, kaum intelektual menyampaikan kebenaran, tidak didengar. Dan faktanya hari ini, indeks korupsi kita memang skornya terendah dalam sejarah Republik ini. Hanya 34. Di tengah korupsi yang merajalela, KPK dilemahkan secara sistemik. Yang kedua, pengabaian terhadap kaum intelektual, kaum cendekiawan, kaum cerdik pandai, termasuk terhadap teman-teman civil society, itu juga terjadi, termasuk pengabaian terhadap aspirasi buruh. Itu terjadi ketika rezim ini memproduksi undang-undang tenaga kerja, atau undang-undang cipta kerja, atau yang kemudian disebut dengan Omnibus Law. Ratusan ribu buruh bersama mahasiswa mengingatkan, karena undang-undang ini secara sistemik sebetulnya akan semacam menciptakan pemiskinan sistemik terhadap generasi, dan korbannya adalah Gen Z menurut saya. Ratusan ribu buruh bersama mahasiswa mengingatkan itu, jangan lakukan itu. Bahkan sekelas Profesor Emil Salim mengingatkan itu, agar jangan disahkan undang-undang yang sangat bermasalah ini. Tapi tengah malam dengan buru-buru undang-undang itu disahkan. Itu pengabaian paling melecehkan kaum intelektual. Yang terakhir, teman-teman saya di hukum tata negara, yang ahli hukum tata negara, termasuk Mbak Bibip, ada Ferry Amsari, ada Zainal Abidin Mukhtar. Saya komunikasi secara pribadi, teman-teman ahli hukum tata negara juga meneteskan air mata. Karena bayangkan, hampir seluruh teori tidak bisa meruntuhkan ambisi pribadi kekuasaan, sehingga kemudian keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Yang kemudian menjadi karpet merah bagi putra mahkota. Dan itu kemudian menegakkan, menyempurnakan dinasti politik Joko Widodo. Ini luar biasa. Karena itu, apa kesimpulan penting dalam perspektif politik? Saya meyakini ini yang kemudian disebut sebagai neo-authoritarianism. Satu model praktek otoritarian dengan gaya baru yang dibangun melalui sebuah proses dalam politik disebut sebagai populisme. Ya, dari wong cilik, dari gorong-gorong, lalu seolah-olah dia merasa bahwa dia dipilih oleh mayoritas bangsa ini, lalu dengan cara itu dia bisa melakukan apapun. Menurut saya, ini persoalan yang sangat serius. Apalagi dengan data-data yang trennya sangat menurun. Misalnya indeks demokrasi, saya cek di Freedom House, itu turun hampir 9 poin. Ngeri. Bahkan indeks hak asasi manusia juga turun, skornya sekarang cuma 3,2. Ini ada kawan saya Usman Hamid. Bayangkan, kita mau melihat dari sisi apa? Nah, faktor penyebabnya karena elit kekuasaan mengabaikan kaum cendekiawan, mengabaikan civil society, mengabaikan rakyat banyak, mengabaikan buruh, dan mengabaikan mahasiswa yang berhak mewarisi masa depan Republik ini.